Halo, welcome di channel Kiki Teologi. Selamat kita bertemu. Kalau kemarin kita sudah membahas di dalam episode yang pertama tentang epistemologi teologi Kristen, saat ini kita akan membahas satu tema yang sering akan kita temui di dalam penalaran kita atau di dalam kita belajar tentang teologi Kristen. Apakah itu? Tunggu dulu. Jangan lupa untuk membangun channel ini supaya channel ini dapat membantu banyak orang dan dapat membantu orang mengenal Alkitab lebih lagi. Sebab itu jangan lupa di-subscribe, klik tombol loncengnya, dan like-nya juga, dan jangan lupa di-share. Oke? Jangan lupa di-share. Sebelum kita masuk, saksikan yang satu ini. Puji Tuhan. Kali ini kita akan membahas sebuah kata yang sering akan kita dengar, yaitu adalah logos. Logos. Ketika kita berbicara logos, kita akan sering memahami mengenai sebuah pengetahuan. Dimana kalau kita masuk dalam pengetahuan, sains atau apapun itu, ini merupakan pengertian umum yang akan kita temui, yaitu pengetahuan, logos. Tetapi dalam aspek ini, atau dalam episode kali ini, kita akan melihat dan kita akan sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kenapa berbeda pengertian logos secara umum dengan logos yang sering kita temui di dalam penalaran teologi. Dalam hal ini di dalam pelajaran kristologi, yaitu di dalam Yohanes 1 ayatnya yang pertama. Kenapa berbeda pengertian logos di situ dan pengertian secara umum? Dan yang kalau kita lihat di dalam penalaran humaniora seperti filsafat dan lain-lain. Dan juga ada pertanyaan, kenapa penulis Injil Yohanes mengangkat logos ini? Pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kita jawab di dalam pembahasan kita kali ini. Oke. Logos yang pengertian umum itu adalah pengetahuan, akal budi, dan lain-lain. Ada banyak yang orang mengartikan logos ini. Yang kita tahu bersama, logos ini adalah dari bahasa Yunani, yang secara umum adalah pengetahuan. Logos yang secara historis kita dapat menemui hal itu adalah bagaimana berbicara mengenai sebuah penalaran akan ilmu-ilmu tertentu. Makanya nanti kita akan bertemu seperti bios, logos, biologi, dan lain-lain. Dan secara umum orang mengetahui bahwa ini adalah sebuah pengetahuan. Pertanyaannya, lantas kenapa kata logos ini menjadi sebuah hal yang penting di dalam Injil Yohanes? Kita tahu bahwa Injil Yohanes adalah Injil yang berbeda dengan 3 Injil sinoptik yang ada. Karena apa? Masing-masing menggambarkan aspek dari Kristus. Tetapi dalam Injil Yohanes lebih mempunyai tata bahasa yang berbeda. Secara lugas dia menggambarkan sisi nilai-nilai dari Yesus itu. Yang kita tahu bersama bahwa dalam Injil Yohanes sangat menggambarkan aspek teologis, yaitu high kristologi. High kristologi sangat akan kita temui di dalam Injil Yohanes. Nah, saudara, kata logos ini bila kita lihat di dalam LXX atau Septuagint, ini diterjemahkan sebagai Word of God. Sebagai Word of God. Ini berasal dari kata Hebrew, yaitu dalam bahasa Ibrani yaitu davar. Dari davar ini membentuk kata dalam bahasa Greek yaitu logos. Ketika kita merujuk mengenai logos, kita tidak bisa lupa dengan yang namanya Injil Yohanes. Karena jelas di situ dalam Injil Yohanes itu memperkenalkan Sang Logos. Logos itu yang akan kita lihat secara detail nanti. Kenapa Logos ini dilabelkan kepada Yesus atau Yesus sebagai Sang Logos yang diperkenalkan oleh Yohanes di dalam Injilnya. Nah saudara, sangat jelas terlihat
bagaimana Yohanes ini menekankan bahwa Kristus ini sudah ada. Kristus ini sudah ada sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan memang Kristus ini sudah ada. Makanya ia mengambil kata-kata di dalam Kejadian 1 ayatnya yang pertama, yaitu di dalam bahasa Ibrani, yaitu Bereshit bara Elohim et het hasamaim set aharetz. Nah, di sini kita melihat bahwa Bereshit bara. Nah, kata-kata ini yang diambil pada mulanya di dalam teks itu, atau di dalam teks dalam Injil Yohanes 1 ayat yang pertama. Kalau kita melihat di situ adalah en arche, en hologos, kai hologos, en proston theon, kai theos, en hologos. Nah, dalam konteks ini saya tidak akan masuk lebih dalam kepada aspek gramatikal bahasa Yunani koin. Saya tidak akan masuk di situ karena nanti kita akan membahasnya pada episode-episode berikut. Bagaimana kata sandang ho, yaitu menjadi hologos ini menjadi pembeda dengan logos yang biasa. Nah, kata sandang ini adalah merupakan acuan penting. Nanti pada pembahasan berikut, dalam episode berikut kita akan membahas secara gramatikal bahasa Yunani koin, mengapa ada penggunaan kata sandang ini, saudara. Tetapi yang akan kita lihat, yang merupakan inti dari episode mengenai logos ini adalah latar belakang. Ada sebuah latar belakang yang melatar belakangi mengapa Yohanes menggunakan kata logos di dalam Injilnya yang pertama. Kenapa Yohanes mau menggunakan kata logos ini? Apa yang diinginkan Yohanes dan apa yang berusaha dia mau mengangkat akan Yesus sebagai sang logos ini? Mari kita akan lihat, saudara. Ketika kita berbicara mengenai aspek-aspek penulisan Injil Yohanes, atau kita berbicaralah pada abad-abad pertama. Nah, di abad-abad pertama ini kita tahu bersama yang mana di sini bangsa Romawi itu sudah menguasai hampir sebagian Eropa. Dan di abad-abad pertama kita mengetahui bahwa di sini adalah high level dari bangsa Romawi. Bangsa yang kuat, yang memang menguasai. Tetapi yang lucunya di situ masuk menembus sampai kepada koherensi logis atau gaya-gaya berpikir, perpolitikan, peradaban yang ada di bangsa Romawi itu, yaitu kultur Yunani kuno. Sekali lagi, kultur Yunani kuno. Nah, kultur Yunani kuno ini sudah masuk menembus sehingga membuat orang-orang Romawi berpikir seperti orang-orang Yunani. Yang kita pahami bersama bahwa bukan di zaman Alexander the Great saja aspek Helenistik ini masuk, tetapi di masa-masa sebelum itu juga Helenistik itu sudah menembus sehingga Helenistik itu menjadi sebuah kultur yang mempengaruhi segala aspek orang Romawi. Kalau kita melihat di dalam buku survei Perjanjian Baru, ada satu buku yang dipaparkan oleh Hill di situ, bagaimana dia berkata bahwa para bangsawan muda orang Romawi pada saat itu mulai masuk ke Athena, ke Rhodos dan Tarsus, di mana di situ ada perguruan tinggi, di mana mereka belajar mengenai gaya-gaya berpikir Yunani. Jadi orang-orang Romawi mulai belajar, mereka mendatangi Athena, Tarsus dan Rhodos untuk mereka belajar. Nah, ketika kita menelisik lebih dalam lagi mengenai peradaban atau kehidupan dari orang-orang Romawi, kita akan menemui di situ yang mana mereka, orang-orang Yunani ini bekerja kepada orang-orang Romawi. Mereka bekerja kepada orang Romawi yang secara realitanya orang-orang Romawi ini memiliki kemampuan finansial yang baik melebihi orang-orang Yunani. Tetapi masalah pendidikan di abad-abad pertama ini, orang-orang Yunani melebihi dari orang-orang Romawi. Makanya mereka bekerja kepada orang Romawi yang memiliki kemampuan finansial. Tetapi mengenai pendidikan, mereka melebihi dari majikan-majikan mereka. Karena memang aspek keilmuan ini sangat tinggi, makanya tidak heran pengetahuan itu dinamakan sebagai logos. Nah, saudara,
Situasi abad ini sangat menggambarkan kita bahwa ada sesuatu yang mempengaruhi. Dan jelas ketika saat itu, di mana abad-abad pertama ini Romawi berkuasa, mereka sangat memegang yang namanya logos ini. Ketika kita mulai lebih masuk dan kita menelaah secara diakronik dan membuat telaah historis di sini, kita akan menemukan alasan kenapa ada gebrakan dari penulis Injil Yohanes mengenai logos ini yang dia angkat untuk satu tujuan. Nah, kita akan lihat. Konsep ini memiliki arti khusus. Logos ini memiliki arti khusus di tanah Efesus, di wilayah Efesus ini. Kalau kita melihat 600 tahun sebelum Yohanes, kita akan menemukan seorang yang bernama Heraklitus. Heraklitus ini adalah filsuf Prasokrates yang benar-benar dia sangat meneliti dan mengobservasi mengenai hal dunia natural. Nah, dia sangat mengandalkan yang namanya penalaran yang sangat-sangat ilmiah. Nah, dia sangat percaya dengan penyelidikan ilmiah. Dia meneliti dunia natural, menanyakan bagaimana segala sesuatu itu bisa ada. Ya, seperti hal-hal mainstream lah. Seperti hal-hal mainstream yang ada dalam gaya perspektif atau pola koherensi logis dari seorang filsuf yang mau mencoba menggali hakikat dan kebenaran dari sesuatu substansi atau dari sebuah eksistensi. Mereka mau menggali. Itulah gaya berpikir filsafat. Dan inilah yang ada sama Heraklitus. Jadi tidak heran dia sangat senang dengan penyelidikan ilmiah. Nah, Heraklitus ini ia mencari semacam pola aturan untuk menyimpulkan sebuah logika di balik berlangsungnya dunia natural. Dan ia memakai kata logos yang menurutnya sebagai alasan mengapa sesuatu itu bisa ada. Jadi kita dapat melihat di sini Heraklitus sangat mengagung-agungkan yang namanya logos atau pengetahuan ini. Dia sangat mengagung-agungkan sehingga ini mempengaruhi orang-orang yang ada pada zaman itu. Dan mereka menempati logos itu sebagai hal yang sangat-sangat fundamental di dalam ketika mereka mulai berpikir. Jadi logos ini luar biasa buat mereka. Kalau kita melihat seperti kalau Heraklitus ini adalah orang yang sering menyelidiki tentang kehidupan, bios. Nah, dalam menyelidiki itu dia menggunakan logos untuk mencari akan hakikat dari yang namanya bios atau ketika dia mau mempelajari tentang kehidupan. Begitu juga seperti kalau kita tahu ini juga mempengaruhi aspek-aspek sains sampai di zaman-zaman modern ini, bahkan sampai zaman postmodern pun aspek sains yaitu gaya berpikir yang mengandalkan logos ini itu sangat terbawa sampai pada saat ini. Sehingga di dalam sains kita dapat menemukan yang namanya biologi, bios dan logos. Logi itu logos dan psikologi dan lain-lain. Nah, itu kita melihat itu memang kalau melihat dari Aristoteles bahkan dari Pythagoras di abad 6 sebelum Masehi pun, di mana digambarkan di situ dalam buku sejarah Yunani bahwa orang-orang Mesir sudah melakukan pengukuran buat sungai Nil di masa-masa sebelum 656 sebelum Masehi. Mereka sudah mulai mengukur, berarti sudah ada dasar-dasar pola berpikir rasional di situ. Mereka mulai menghitung. Jadi Heraklitus berkata bahwa logos adalah alasan mengapa. Nah, ini yang menjadi alasan buat Yohanes. Untuk Yohanes mendobrak akan aspek logos ini. Logos yang diagung-agungkan Heraklitus dan orang-orang pemikir-pemikir Yunani. Inilah mengapa Yohanes mengangkat Yesus sebagai alasan untuk hadirnya yang namanya logos pengetahuan ini. Jadi Yohanes mau mendobrak. Dia mau mengangkat bahwa sang logos itu adalah Yesus sendiri. Di mana dia adalah sang firman. Dia juga dapat berbicara pikiran Allah. Dia yang kita kenal bahwa Yesus adalah bagian dari ketrinitasan Allah. Ada 3 pribadi di dalam satu kesatuan, di dalam satu hakikat yang sering kita kenal dengan namanya Ehad, yaitu sebuah kesatuan jamak. Kesatuan yang dari beberapa unsur yang menjadi Ehad, 3 pribadi, Tritunggal. Nah, Yesus adalah bagian. Dia adalah anak
yang juga dia memang benar-benar bagian dari ketritunggalan Allah itu, yaitu 3 pribadi dalam satu hakikat. Nah, jadi benar-benar Yohanes mau membongkar atau dia mau mendekonstruksi lagi mengenai gaya-gaya berpikir orang Yunani dengan mendobrak sebuah Injil bahwa Yesus adalah Sang Logos, sang unsur pengetahuan itu. Ketika orang mengandaikan bahwa Logos itu segala-galanya, ingat, Yohanes mau dengan Injilnya bahwa ada Yesus yang melebihi dari itu semua. Nah, kata-kata tersebut juga dapat menjadi alasan juga kalau kita melihat ketika kita melintasi Laut Mediterania dari Efesus juga, dan kita masuk ke Alexandria, kita tahu di situ ada yang namanya 2 sekolah, di mana 2 sekolah ini mau menggabungkan antara pemikiran Ibrani dan pemikiran Yunani. Mereka mau menggabungkan pemikiran Ibrani dan pemikiran Yunani, dan yang kita tahu di situ bahwa di situ mereka menerjemahkan Perjanjian Lama itu ke dalam bahasa Yunani yang kita kenal sebagai LXX atau Septuaginta. Nah, ada 70 sarjana di situ. Nah, salah satu dari sarjana itu adalah seorang profesor yang terlibat di situ yang bernama Philo. Nah, Philo dalam usahanya dia mau menerjemahkan pikiran Ibrani kepada pemikiran orang Yunani. Dia mau menerjemahkan. Nah, Philo mengambil kata logos, di mana kata logos tidak boleh disebut atau disebut sebagai kata ganti untuk bukan pribadi. Jadi bukan kata ganti untuk bukan pribadi, tetapi itu adalah ia. Ia, ini yang ditekankan oleh Philo. Nah, dari sini kita melihat bahwa Yohanes kalau orang mengantitesiskan akan pemikiran Heraklitus dan Philo, Yohanes dia mau menggabungkan dengan satu tujuan, supaya orang-orang dapat mengenal siapa Yesus itu, Sang Logos itu. Nah, pengertian Logos yang hanya sebagai pengetahuan, di mana Sang Kristus sebagai Sang Logos itu adalah alasan mengapa ini semua dapat terjadi. Yohanes mau mendobrak pemikiran-pemikiran Yunani saat itu yang terlalu mengagung-agungkan namanya Logos ini. Nah, Yohanes dia mau mendobrak itu semua, dan dia mau agar Yesus dapat diperkenalkan sebagai sosok yang melebihi dari Logos, melebihi dari logika, melebihi dari pengetahuan itu. Dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Dia yang menjadi manusia, Sang Firman yang menjadi manusia, dan dia itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia, saudara. Mari saudara, kita harus memahami bahwa Yohanes ini dia menggunakan aspek-aspek ini, aspek berpikir dari Heraklitus untuk mendobrak keagungan-keagungan yang diagung-agungkan oleh orang Yunani mengenai Logos ini. Sangat jelas saudara bahwa Logos itu adalah pengetahuan yang sangat diagung-agungkan oleh orang-orang Romawi, bahkan bukan hanya orang Yunani, orang-orang Romawi. Dan di dalam posisi ini, di dalam situasi waktu yang ada pada saat itu, Yohanes dengan berani dalam Injilnya dia berkata bahwa Yesus itulah adalah Sang Logos yang melebihi dari pengetahuan-pengetahuan yang ada. Karena Yesus adalah omniscience, dia adalah omnipoten, dia luar biasa, karena dia adalah bagian dari ketrinitasan Allah, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia adalah anak, yaitu 3 pribadi di dalam satu kesatuan. Terpujilah Allah Tritunggal. Dan saya percaya Logos yang kita pahami bukan Logos pengetahuan biasa, tetapi adalah Logos sabda firman. Kenapa Yohanes mengangkat kata Logos di dalam Injilnya? Injil yang terkenal dengan aspek high Christology. Dan kita dapat memahami bahwa alasannya adalah untuk mendobrak pemikiran-pemikiran Yunani pada abad-abad saat itu, abad-abad awal-awal pertama saat itu. Inilah yang menjadi penjelasan kita mengenai Logos.
Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, kasih like, komen. Kita mau bahas tema-tema apa lagi? Silakan komen di bawah. Dan jangan lupa share supaya dapat memberkati banyak orang. Mari kita bangga, kita memiliki Yesus yang selalu menemani kita. Haleluya, haleluya.